Serius, aku tidak percaya kamu melakukan itu. Tapi lucu kan? Lagi pula, itu demi kamu. Apa yang kamu lakukan? Siapa pria ini? Hah? Bayangkan, kamu pergi selama 3 tahun demi keluarga. Bekerja siang malam tanpa henti, hanya untuk pulang membawa kebahagiaan. Tapi saat kamu kembali diam-diam di hari Lebaran, yang kamu lihat justru membuat dunia runtuh seketika. Ibumu yang kamu titipkan diperlakukan seperti pembantu. Dan yang lebih menyakitkan, istrimu duduk bersama pria lain di rumahmu sendiri. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, diberikan rezeki yang berlimpah. Yang lagi kerja semoga cepat mendapat 1 miliar pertamanya. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit pagi itu masih gelap saat Johan berdiri di depan rumah kecilnya. Udara dingin menusuk, tapi tidak sedingin perasaan yang ia tahan dalam dada. Ia menatap pintu kayu yang sudah mulai lapuk, tempat di mana ia tumbuh, tempat di mana ibunya selalu menunggunya pulang, dan tempat di mana istrinya pernah menangis saat ia pamit pergi. Keputusan itu tidak pernah mudah. 3 tahun lalu, Johan hanyalah seorang pria biasa dengan mimpi yang terlalu besar untuk ukuran hidupnya. Ia tidak ingin selamanya hidup pas-pasan. Ia ingin mengubah segalanya. Ia ingin ibunya tidak lagi bekerja keras di usia tua. Ia ingin istrinya hidup layak, memakai pakaian bagus, makan enak, dan tidak lagi merasa kekurangan. Namun untuk semua itu, ia harus pergi. Jaga ibu ya, ucap Johan pelan saat itu. Matanya menatap Rina yang berdiri di samping ibunya. Rina hanya mengangguk, meski matanya sembab. Kamu hati-hati di sana, jangan lupa pulang. Ibunya tidak banyak bicara, hanya menggenggam tangan Johan erat seolah tidak ingin melepas. Ibu tidak butuh apa-apa nak, kamu jaga diri saja. Kalimat itu sederhana, tapi selalu terngiang di kepala Johan selama bertahun-tahun. Hari itu ia pergi dengan satu tas kecil, membawa harapan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa ia bawa secara fisik. Kota tujuan terasa asing. Ia tidak punya siapa-siapa. Tidak ada keluarga, tidak ada teman. Hanya tekad dan doa yang ia genggam kuat. Hari-hari pertama di perantauan bukanlah kisah indah seperti yang ia bayangkan. Johan bekerja apa saja yang bisa menghasilkan uang. Pernah menjadi kuli bangunan. Pernah tidur di tempat kerja. Bahkan pernah tidak makan seharian karena upahnya belum dibayar. Tangannya kasar, kulitnya menggelap. Tubuhnya sering terasa remuk. Tapi setiap kali ia hampir menyerah, wajah ibunya selalu muncul di pikirannya. Dan wajah Rina, itu yang membuatnya bertahan. Seiring waktu, hidupnya mulai sedikit berubah. Ia mendapatkan pekerjaan yang lebih tetap. Penghasilannya berlahan meningkat. Ia mulai bisa mengirim uang ke rumah setiap bulan. Tidak banyak di awal, tapi cukup untuk membuatnya merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Setiap kali mengirim uang, Johan selalu menelpon. Uangnya sudah diterima, tanyanya suatu malam. Iya, sudah. Terima kasih ya, jawab Rina dengan suara yang terdengar hangat. Ibu bagaimana? Baik, sehat, tidak usah khawatir. Jawaban itu selalu sama, selalu terdengar meyakinkan. Johan ingin percaya, dan memang ia memilih untuk percaya. Waktu berjalan tanpa terasa. 1 tahun berlalu, lalu 2 tahun. Hidup Johan semakin stabil. Ia mulai bisa menabung. Bahkan ia mulai merancang sesuatu yang lebih besar. Membangun rumah baru di kampungnya. Rumah yang layak. Rumah yang tidak lagi bocor saat hujan. Rumah yang bisa membuat ibunya hidup tenang. Setiap rupiah yang ia kumpulkan terasa seperti potongan harapan yang perlahan menjadi nyata. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia jarang tidur cukup. Ia menahan diri dari segala kesenangan. Semua demi satu tujuan. Pulang dengan membawa kebanggaan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang perlahan berubah tanpa ia sadari. Jarak. Jarak yang dulu terasa biasa, kini mulai terasa aneh.
Telepon dari Rina semakin singkat. Kadang ia yang menelepon, tapi tidak diangkat. Pesan-pesan dibalas lebih lama dari biasanya. "Maaf tadi sibuk," kata Rina suatu kali. Johan tidak terlalu memikirkan. Ia mengira itu hal wajar. Mungkin Rina memang sedang banyak pekerjaan di rumah. Mungkin ia terlalu lelah. Ia mencoba mengusir perasaan tidak nyaman itu. "Ibu benar-benar baik-baik saja kan?" tanyanya lagi suatu malam. "Iya, kamu ini kenapa sih?" Dari dulu juga jawabannya sama. "Ibu sehat," jawab Rina sedikit terdengar kesal. Johan terdiam sejenak, lalu mengangguk meski tidak terlihat. "Iya, aku cuma kangen." Kalimat itu jujur. Ia memang rindu. Sangat rindu. 3 tahun bukan waktu yang singkat. Banyak hal yang ia lewatkan. Ia tidak melihat ibunya semakin menua. Ia tidak melihat bagaimana hari-hari di rumah berjalan. Ia hanya tahu dari cerita, dari suara di telepon, dari kata-kata yang ia dengar. Dan ia memilih untuk mempercayai semuanya. Suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Johan duduk sendirian di pinggir jalan. Lampu kota bersinar terang, tapi hatinya terasa kosong. Ia membuka ponselnya, melihat foto lama. Foto dirinya, Rina dan ibunya, berdiri di depan rumah kecil mereka. Ia tersenyum tipis. Sebentar lagi, gumamnya pelan. Ia sudah punya cukup tabungan. Rumah yang ia impikan hampir selesai. Ia membayangkan wajah ibunya saat melihatnya. Ia membayangkan Rina yang akan tersenyum bangga. Tanpa ia sadari, harapan itu begitu besar, hingga menutupi semua tanda kecil yang sebenarnya mencoba berbicara. Dan di saat itu, Johan belum tahu bahwa kepulangannya nanti bukan hanya akan mengubah hidupnya, tapi juga menghancurkan semua yang selama ini ia perjuangkan. Hari-hari Johan di perantauan semakin padat, seolah waktu tidak pernah memberi ruang untuk berhenti. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari terbit, bekerja hingga malam, lalu kembali ke kamar sempit yang hanya berisi kasur tipis dan kipas tua yang berderit pelan. Rutinitas itu terasa melelahkan, tetapi ia sudah terbiasa. Baginya, lelah bukan lagi sesuatu yang perlu dipikirkan, karena tujuannya jauh lebih besar daripada sekadar kenyamanan. Setiap akhir bulan menjadi momen yang paling ia tunggu. Bukan karena ia bisa beristirahat, melainkan karena saat itulah ia bisa mengirim uang ke rumah. Ia selalu memastikan jumlahnya cukup. Bahkan seringkali ia menahan kebutuhan dirinya sendiri agar bisa mengirim lebih banyak. Baginya, uang itu bukan sekadar angka, melainkan bukti bahwa ia tidak sia-sia pergi meninggalkan orang-orang yang ia cintai. Setelah mengirim uang, ia hampir selalu menelepon. Itu seperti ritual yang tidak pernah ia lewatkan. Suara di seberang sana menjadi satu-satunya penghubung antara dirinya dengan rumah yang sudah lama ia tinggalkan. "Sudah aku kirim ya," katanya suatu malam dengan suara yang lelah tapi hangat. "Iya, sudah masuk. Makasih ya," jawab Rina seperti biasa. Suaranya terdengar tenang, bahkan cenderung datar. Johan terdiam sejenak, mencoba mendengar sesuatu di balik nada itu, tapi tidak menemukan apa-apa. Ia lalu bertanya hal yang sama seperti biasanya, seolah itu menjadi pertanyaan wajib yang tidak pernah boleh dilewatkan. "Ibu bagaimana?" "Baik, sehat. Tadi pagi malah masih masak sendiri." Jawaban itu kembali sama, selalu terdengar normal, selalu terasa meyakinkan. Namun entah sejak kapan, Johan mulai merasa ada yang berbeda. Bukan dari kata-kata yang diucapkan, tapi dari cara mengucapkannya. Ada jeda kecil, ada nada yang sedikit berubah, sesuatu yang sulit dijelaskan, tapi cukup untuk membuat hati kecilnya terusik. Ia mencoba mengabaikannya. Ia berpikir mungkin itu hanya perasaannya saja yang berlebihan, karena terlalu lama jauh dari rumah. Ia tidak ingin menjadi orang yang mudah curiga, apalagi kepada istrinya sendiri.
Hari-hari berikutnya komunikasi mereka mulai berubah perlahan. Tidak drastis, tapi cukup terasa. Rina tidak lagi sering menelepon lebih dulu. Jika Johan yang menelepon, terkadang panggilannya tidak langsung diangkat. Balasan pesan juga sering terlambat, bahkan kadang hanya dibalas singkat tanpa banyak kata. Lagi sibuk? Jawab Rina suatu malam saat Johan bertanya kenapa sulit dihubungi. Sibuk apa? Tanya Johan ringan, mencoba tetap santai. Ya biasa, urus rumah. Johan mengangguk pelan, meski tidak terlihat. Ia tidak ingin memperpanjang percakapan yang bisa berubah menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Ia memilih percaya. Lagi-lagi, ia memilih percaya. Namun di malam-malam tertentu saat ia sendirian dan suasana menjadi terlalu sunyi, pikiran itu datang lagi. Ia mulai membayangkan berbagai kemungkinan. Bukan sesuatu yang jelas, hanya bayangan samar yang membuat dadanya terasa sesak. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja lebih keras. Ia mengambil lembur tambahan, bahkan saat tubuhnya sudah hampir tidak sanggup. Ia meyakinkan dirinya bahwa selama ia terus berjuang, semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu, tanpa ia ketahui, di rumahnya sendiri perlahan terjadi perubahan yang tidak pernah ia bayangkan. Ibunya yang dulu terlihat kuat, mulai terlihat semakin lemah. Usianya memang tidak lagi muda, tapi bukan hanya itu yang membuatnya terlihat berbeda. Ada kelelahan yang tidak biasa, ada sorot mata yang seolah menyimpan sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan. Ia tidak lagi bebas seperti dulu di rumahnya sendiri. Pekerjaan rumah yang dulu dilakukan bersama, kini hampir semuanya ia tanggung sendiri. Dari memasak, membersihkan, hingga mencuci. Rina jarang membantu, bahkan lebih sering hanya memberi perintah dengan nada yang tidak lagi lembut seperti dulu. Ibu tolong bersihin ruang tamu, ucap Rina suatu pagi tanpa menatap. Iya, jawab ibunya pelan, tanpa banyak bicara. Hari demi hari, perlakuan itu semakin terasa. Bukan hanya pekerjaan, tapi juga cara berbicara, cara memperlakukan, cara memandang. Semua berubah perlahan, hingga tanpa sadar ibunya tidak lagi diperlakukan sebagai orang tua, melainkan seperti seseorang yang hanya ada untuk melayani. Namun, semua itu tidak pernah sampai ke telinga Johan. Setiap kali ia menelepon, ibunya jarang diajak bicara. Jikapun bicara, hanya sebentar dan selalu dengan jawaban yang sama. Ibu sehat, nak. Kamu jangan khawatir. Kalimat itu selalu diucapkan dengan suara yang lembut. Tapi ada sesuatu yang tertahan di dalamnya. Johar tidak menyadari itu. Ia hanya mendengar apa yang ingin ia dengar. Suatu malam, Johan mencoba menelpon ibunya langsung. Sudah lama ia tidak berbicara cukup lama dengannya. Panggilan itu berdering cukup lama sebelum akhirnya diangkat. Halo? Suara itu terdengar pelan. Ibu, ini Johan. Iya, nak. Apa kabar? Baik. Jawaban itu singkat. Terlalu singkat. Johan menunggu, berharap ada cerita seperti dulu. Tentang tetangga, tentang kebun, tentang hal-hal kecil yang dulu selalu membuatnya tersenyum. Tapi tidak ada. Ibu lagi apa? Tanyanya lagi. Lagi bersih-bersih? Johan mengernyit. Malam-malam? Iya, biar besok tidak terlalu banyak. Johan ingin bertanya lebih jauh, tapi sesuatu membuatnya ragu. Ia merasa seperti ada jarak yang tiba-tiba muncul. Bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam percakapan mereka. Ya sudah, ibu jangan capek-capek ya. Iya. Percakapan itu berakhir lebih cepat dari yang ia harapkan. Setelah telepon ditutup, Johan duduk lama tanpa bergerak. Ia menatap layar ponselnya, seolah mencoba mencari sesuatu yang tidak terlihat. Hatinya terasa tidak tenang, tapi ia tidak tahu kenapa. Di sisi lain, Rina mulai menjalani hidup yang berbeda. Ia tidak lagi menunggu Johan seperti dulu. Kehidupannya berubah, lingkar pergaulannya berubah, bahkan caranya memandang rumah itu juga berubah. Rumah yang dibangun dari keringat Johan perlahan menjadi tempat yang tidak lagi memiliki rasa yang sama. Dan di antara semua perubahan itu, ada satu hal yang mulai muncul tanpa diketahui Johan. Seseorang. Awalnya hanya datang sesekali, lalu semakin sering. Kehadirannya tidak dianggap aneh oleh Rina, bahkan justru menjadi sesuatu yang dinanti. Obrolan yang awalnya biasa perlahan menjadi lebih dekat. Kedekatan itu tumbuh tanpa batas yang jelas.
Tidak ada yang tahu kapan semuanya benar-benar berubah. Yang jelas, saat Johan masih berjuang mati-matian di perantauan, di rumahnya sendiri perlahan terbentuk kenyataan baru yang jauh dari apa yang ia bayangkan. Dan semua itu tetap tersembunyi di balik satu hal yang selalu sama. Kabar yang terdengar sempurna. Waktu berjalan tanpa terasa. Namun, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar bisa dilawan oleh siapapun, yaitu rindu. Johan mencoba menahannya selama bertahun-tahun, menguburnya di balik kesibukan dan kelelahan. Tetapi, semakin ia menekan perasaan itu, semakin kuat ia muncul. Ada malam-malam tertentu yang terasa lebih panjang dari biasanya. Ketika suara kendaraan di jalanan kota perlahan mereda, dan kesunyian justru memperjelas isi kepalanya sendiri. Di saat seperti itu, bayangan rumah selalu datang tanpa diundang. Ia mulai mengingat hal-hal kecil yang dulu terasa biasa. Cara ibunya memanggilnya untuk makan, suara piring yang beradu di dapur, hingga kebiasaan Rina yang suka mengeluh kecil ketika pekerjaan rumah menumpuk. Semua itu kini terasa begitu jauh, seolah berasal dari kehidupan lain yang tidak lagi bisa ia sentuh. Di tempat ia bekerja, Johan dikenal sebagai orang yang tidak banyak bicara. Ia datang, bekerja, lalu pulang tanpa banyak interaksi. Teman-temannya sesekali mengajaknya berkumpul, tetapi ia lebih sering menolak dengan alasan lelah. Sebenarnya bukan karena ia tidak ingin, melainkan karena hatinya selalu tertarik kembali ke satu tempat yang sama, rumah yang telah lama ia tinggalkan. Suatu sore, saat hujan turun cukup deras, Johan berteduh di bawah atap seng di lokasi kerjanya. Air hujan memercik ke tanah, menciptakan suara yang monoton namun menenangkan. Ia duduk di sudut, memandang ke kejauhan tanpa fokus yang jelas. Tanpa sadar, tangannya meraih ponsel di saku, lalu membuka galeri foto. Foto yang sama kembali muncul. Foto lama yang sudah sering ia lihat berulang kali. Ia memperbesar gambar itu perlahan. Wajah ibunya terlihat lebih segar di sana, penuh senyum. Tidak seperti terakhir kali ia lihat melalui panggilan video singkat beberapa bulan lalu. Rina berdiri di sampingnya, terlihat anggun dengan senyum yang dulu selalu membuat Johan merasa tenang. Entah sejak kapan, senyum itu mulai terasa berbeda dalam ingatannya. Johan menghela nafas panjang. Hujan masih turun, tapi pikirannya sudah jauh melayang ke kampung halaman. Ia mulai merasa bahwa jarak ini sudah terlalu lama. Ada sesuatu yang tidak lagi bisa ia abaikan, perasaan kosong yang semakin hari semakin sulit dijelaskan. Malam itu, setelah kembali ke kamarnya, Johan tidak langsung tidur seperti biasanya. Ia duduk bersandar di dinding, memandangi langit-langit yang kusam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar memikirkan satu hal yang selama ini selalu ia tunda. Pulang. Awalnya, pikiran itu hanya lewat sekilas. Ia mencoba menolaknya dengan berbagai alasan. Pekerjaan belum selesai, target belum sepenuhnya tercapai, tabungan masih bisa ditambah. Semua alasan itu terdengar masuk akal, tetapi tidak cukup kuat untuk menenangkan hatinya. Ia mulai menghitung. Tabungannya sudah cukup untuk menyelesaikan pembangunan rumah. Bahkan masih ada sisa untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan. Secara logika, ia sudah mencapai apa yang ia rencanakan sejak awal. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dihitung dengan angka. Tarasaan. Keesokan harinya, Johan kembali bekerja seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Gerakannya tetap sama, rutinitasnya tidak berubah, tetapi pikirannya tidak lagi sepenuhnya berada di tempat itu. Ia lebih sering melamun, lebih sering terdiam tanpa alasan jelas. Salah satu rekan kerjanya sempat menegurnya, menanyakan apakah ia baik-baik saja. Johan hanya tersenyum singkat dan mengatakan tidak ada apa-apa. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan sesuatu yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya pahami. Di sela-sela kesibukan, ia kembali mencoba menghubungi rumah. Kali ini, ia menelpon di waktu yang tidak biasa, berharap bisa berbicara lebih lama. Panggilan itu berdering cukup lama sebelum akhirnya diangkat. "Halo?" Suara Rina terdengar, sedikit terburu-buru. "Kamu lagi apa?" tanya Johan. "Lagi di luar." "Di luar mana?" "Ya, ada urusan." Jawaban itu singkat,
tidak seperti biasanya. Johan sempat terdiam, mencoba mencerna. Ia ingin bertanya lebih jauh, tetapi ada sesuatu yang membuatnya menahan diri. "Ibu di rumah?" tanyanya kemudian. "Iya." "Boleh aku bicara?" Nanti saja ya, lagi tidak memungkinkan." Johan kembali terdiam. Ada jeda yang terasa lebih panjang dari biasanya. Ia mengangguk pelan meski tidak terlihat. "Iya, tidak apa-apa." Panggilan itu berakhir lebih cepat dari yang ia harapkan. Johan menatap layar ponselnya beberapa saat, lalu meletakkannya perlahan. Perasaan tidak nyaman yang selama ini hanya samar, kini mulai terasa lebih nyata. Namun lagi-lagi, ia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mungkin memang kebetulan. Mungkin memang sedang tidak tepat waktunya. Mungkin ia hanya terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu benar. Hari demi hari, perasaan itu tidak juga hilang. Justru semakin menguat. Ia mulai merasa seperti ada sesuatu yang sedang menunggunya di rumah. Sesuatu yang tidak bisa ia pahami dari kejauhan. Dan di tengah semua itu, satu keputusan akhirnya mulai terbentuk dengan jelas di dalam pikirannya. Ia akan pulang. Bukan sekadar pulang biasa, tetapi pulang tanpa memberi kabar. Ia ingin melihat sendiri bagaimana keadaan sebenarnya. Ia ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari kenyataan. Keputusan itu terasa tiba-tiba, tetapi sebenarnya sudah lama tumbuh tanpa ia sadari. Beberapa hari kemudian, Johan mulai mengatur segalanya. Ia menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat, merapikan urusan yang tertunda, dan memastikan tidak ada hal yang akan menghambat kepergiannya. Ia tidak memberitahu siapapun, termasuk Rina. Ada perasaan aneh saat ia melakukan semua itu. Campuran antara harapan dan kecemasan. Ia membayangkan momen saat ia tiba di rumah. Wajah ibunya yang terkejut, Rina yang mungkin akan menangis bahagia, suasana hangat yang sudah lama ia rindukan. Ia membayangkan semua itu dengan begitu jelas, seolah itu pasti akan terjadi. Namun di balik bayangan indah itu, ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Perasaan kecil yang terus mengganggu. Seperti bisikan halus yang mencoba memperingatkan, tetapi tidak cukup keras untuk ia dengar sepenuhnya. Malam sebelum keberangkatan, Johan duduk sendirian dengan tas yang sudah siap di sampingnya. Ia menatapnya lama, seolah itu bukan sekadar tas, melainkan pintu menuju sesuatu yang tidak ia ketahui. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. "Semoga semua baik-baik saja," gumamnya pelan. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi penuh harap. Ia tidak tahu bahwa kepulangan ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Bukan karena kebahagiaan yang ia bayangkan, melainkan karena kenyataan yang selama ini tersembunyi, dan siap menyambutnya dengan cara yang tidak pernah ia duga. Pagi itu terasa berbeda dari biasanya. Johan bangun sebelum alarm berbunyi, bukan karena kebiasaan kerja, melainkan karena pikirannya sudah lebih dulu terjaga. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, campuran antara semangat, harap, dan kegelisahan yang tipis namun terus mengendap. Ia duduk di tepi kasur beberapa saat, memandangi tas yang sudah ia siapkan sejak malam sebelumnya. Semua barang sudah rapi, tidak ada yang tertinggal, seolah ia ingin memastikan bahwa kepulangannya kali ini benar-benar sempurna. Di luar, kota masih berjalan seperti biasa. Orang-orang bergegas, kendaraan berlalu lalang, dan kehidupan terus bergerak tanpa peduli siapa yang datang atau pergi. Namun bagi Johan, hari itu bukan hari biasa. Itu adalah akhir dari perjalanan panjangnya selama 3 tahun, sekaligus awal dari sesuatu yang belum ia ketahui bentuknya. Ia tidak memberitahu siapapun tentang kepergiannya. Rekan kerjanya hanya tahu bahwa ia mengambil cuti beberapa hari. Tidak ada perpisahan, tidak ada ucapan khusus. Johan memang tidak pernah menjadi orang yang suka banyak bicara. Ia lebih nyaman menyimpan semuanya sendiri. Saat kendaraan yang membawanya mulai menjauh dari tempat itu, Johan menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Bukan karena ia akan merindukan tempat itu, melainkan karena ia tahu bahwa hidupnya akan berubah setelah ini. Entah menjadi lebih baik atau sebaliknya. Ia belum tahu. Perjalanan pulang terasa panjang, tetapi kali ini bukan karena jaraknya.
Pikirannya dipenuhi berbagai bayangan yang datang silih berganti. Ia membayangkan rumah yang telah ia bangun hampir selesai, dinding yang kokoh, lantai yang bersih, dan ruang tamu yang cukup luas untuk berkumpul bersama. Ia membayangkan ibunya duduk dengan tenang, tidak lagi harus bekerja keras. Ia juga membayangkan Rina yang akan menyambutnya dengan senyum yang dulu selalu ia rindukan. Setiap bayangan itu membuat dadanya terasa hangat. Namun di sela-sela itu, ada juga bayangan lain yang sesekali muncul tanpa diundang. Bayangan yang lebih gelap, lebih samar, tetapi cukup untuk membuatnya sedikit gelisah. Ia tidak tahu dari mana datangnya, mungkin hanya sisa-sisa dari perasaan tidak nyaman yang selama ini ia abaikan. Johan mencoba mengusirnya. Ia memilih untuk fokus pada hal-hal baik. Ia ingin percaya bahwa semua pengorbanannya selama ini tidak sia-sia. Ia ingin percaya bahwa rumah yang ia tinggalkan masih sama seperti yang ia ingat. Perjalanan terus berlanjut. Jalanan yang ia lewati perlahan berubah, dari hiruk-pikuk kota menjadi suasana yang lebih tenang. Pepohonan mulai terlihat lebih banyak, udara terasa lebih segar, dan langit tampak lebih luas. Semua itu membawa perasaan familiar yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia semakin dekat dengan rumah. Semakin dekat, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu kenapa. Seharusnya ia merasa senang sepenuhnya, tetapi ada sesuatu yang membuatnya tidak benar-benar tenang. Ia menganggap itu hanya karena rasa tidak sabar. Saat akhirnya kendaraan berhenti di ujung jalan menuju rumahnya, Johan turun perlahan. Ia berdiri sejenak, mengandangi jalan yang sudah sangat ia kenal. Tanah yang sama, udara yang sama. Tetapi entah kenapa, terasa sedikit berbeda. Langkahnya terasa berat, sekaligus ringan. Berat karena ada beban yang tidak terlihat, ringan karena ia akhirnya sampai. Ia berjalan perlahan menuju rumahnya. Dari kejauhan, rumah itu sudah terlihat. Lebih besar dari yang ia ingat. Lebih megah. Hasil kerja kerasnya selama 3 tahun berdiri di sana dengan nyata. Dindingnya kokoh, catnya bersih, dan halamannya tertata rapi. Seharusnya ia merasa bangga. Dan memang ada rasa itu. Tetapi bersamaan dengan itu, ada juga sesuatu yang sulit ia jelaskan. Rumah itu terlihat indah, tetapi terasa asing. Johan berhenti beberapa langkah dari gerbang. Ia menatapnya lama, seolah mencoba memastikan bahwa ini benar-benar rumahnya. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk tanpa suara. Ia sengaja tidak memberi kabar. Ia ingin melihat semuanya apa adanya, tanpa persiapan, tanpa dibuat-buat. Halaman terasa sepi, tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda bahwa ada orang yang menyadari kehadirannya. Itu terasa aneh, mengingat hari itu adalah momen Lebaran, waktu di mana rumah biasanya penuh dengan suasana hangat dan ramai. Ia melangkah lebih dalam, mendekati pintu utama. Pintu itu tidak tertutup rapat, sedikit terbuka, seolah ada yang lupa menutupnya. Johan berhenti sejenak. Perasaannya mulai berubah. Ia tidak langsung masuk. Ia berdiri di depan pintu, mendengarkan. Ada suara dari dalam, tetapi tidak jelas, seperti percakapan, tetapi samar. Jantungnya mulai berdetak lebih keras. Tanpa berpikir panjang, ia mendorong pintu itu perlahan. Ruangan di dalam terlihat rapi, terlalu rapi. Tidak ada kekacauan seperti biasanya. Tidak ada tanda-tanda kesibukan khas Lebaran. Semua terasa tenang, bahkan terlalu tenang. Ia melangkah masuk, matanya mulai menyapu setiap sudut. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Ibunya, berdiri di sudut ruangan, mengenakan pakaian yang lusuh dan tampak kotor. Tubuhnya terlihat lebih kurus, bahunya sedikit membungkuk, dan tangannya gemetar saat memegang sesuatu. Tidak ada senyum, tidak ada kehangatan seperti yang selalu ia bayangkan. Johan terdiam. Ada sesuatu yang langsung terasa tidak beres. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, dari arah lain terdengar suara yang membuatnya semakin membeku. Suara tawa.
bukan tawa ibunya, bukan suara yang ia harapkan. Perlahan, Johan menoleh ke arah ruang tamu yang lebih dalam. Langkahnya terasa berat saat ia bergerak mendekat, seolah setiap langkah membawa beban yang semakin besar. Ia tidak tahu apa yang akan ia lihat, tetapi hatinya sudah mulai memberi sinyal bahwa sesuatu yang buruk sedang menunggunya. Dan dalam hitungan detik, semua bayangan indah yang ia bangun selama perjalanan mulai runtuh sedikit-sedikit. Langkah Johan semakin pelan saat ia mendekati ruang tamu. Suara tawa yang tadi samar kini terdengar lebih jelas, ringan tanpa beban, seolah berasal dari suasana yang hangat dan akrab. Namun entah kenapa, suara itu justru membuat dadanya terasa sesak. Ia tidak mengenali nada itu sebagai sesuatu yang seharusnya ada di rumahnya. Ia berhenti sejenak di balik dinding, belum sepenuhnya menampakkan diri. Dari posisi itu ia bisa melihat sebagian ruang tamu yang tertata rapi. Sofa yang ia beli dari hasil kerja kerasnya tampak bersih. Meja kaca di tengah ruangan dipenuhi kue lebaran yang tersusun rapi. Semua terlihat seperti gambaran rumah yang sempurna. Tetapi semakin ia memperhatikan, semakin terasa ada sesuatu yang tidak selaras. Bukan karena keindahannya, melainkan karena suasananya. Rumah itu tidak terasa seperti rumah yang ia tinggalkan. Johan menarik nafas dalam-dalam, lalu melangkah lebih jauh hingga akhirnya pandangannya terbuka sepenuhnya ke arah ruang tamu. Dan di saat itulah, tubuhnya terasa seperti membeku. Di sofa yang seharusnya menjadi tempat berkumpul keluarga, Rina duduk dengan santai. Penampilannya berbeda dari yang ia ingat, lebih rapi, lebih mencolok, dan ada sesuatu dalam sikapnya yang terasa asing. Di sampingnya, seorang pria duduk dengan posisi yang terlalu dekat untuk disebut sekadar tamu biasa. Keduanya terlihat nyaman, berbicara pelan, bahkan sesekali tertawa, seperti tidak ada beban sama sekali. Dunia Johan seakan berhenti. Ia tidak langsung marah. Tidak langsung berteriak, bahkan tidak langsung bergerak. Ia hanya berdiri diam, mencoba memahami apa yang sedang ia lihat. Otaknya seolah menolak menerima kenyataan di depannya, mencoba mencari penjelasan lain yang lebih masuk akal. Mungkin itu hanya teman. Mungkin hanya kebetulan. Mungkin ia salah melihat. Namun semakin ia menatap, semakin jelas semuanya. Cara mereka duduk, cara mereka saling menatap, cara mereka berbagi ruang tanpa jarak. Itu bukan sesuatu yang bisa disalahartikan dengan mudah. Johan merasa sesuatu di dalam dirinya runtuh, perlahan namun pasti. Tanpa sadar, langkahnya maju satu persatu, hingga akhirnya kehadirannya tidak lagi bisa disembunyikan. Suara langkah itu cukup untuk menarik perhatian. Rina menoleh. Dan dalam sekejap, ekspresinya merubah. Wajahnya yang tadi santai langsung membeku. Matanya membesar, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Pria di sampingnya juga menoleh. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang sama. Keheningan langsung menyelimuti ruangan. Johan berdiri di sana, tanpa ekspresi yang jelas. Matanya menatap lurus ke arah mereka, tetapi tidak ada kata yang keluar. Ia tidak tahu harus memulai dari mana. Semua yang ada di dalam kepalanya bercampur menjadi satu. Terlalu banyak untuk diucapkan. Beberapa detik terasa seperti waktu yang sangat panjang. Rina perlahan berdiri. Langkahnya ragu-ragu. Johan. Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Nama itu terdengar asing di telinga Johan. Meskipun itu adalah namanya sendiri. Ada sesuatu dalam cara Rina mengucapkannya yang berbeda dari dulu. Johan tidak menjawab. Pandangannya berpindah dari Rina ke pria itu, lalu kembali lagi. Ia mencoba mencari sesuatu, mungkin penjelasan, mungkin tanda bahwa semua ini tidak seperti yang terlihat. Namun tidak ada. Yang ada hanya kenyataan yang semakin jelas. Pria itu akhirnya berdiri juga. Wajahnya terlihat tegang. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri dengan posisi yang menunjukkan bahwa ia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Johan melangkah lebih dekat. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai di bawah kakinya berubah menjadi sesuatu yang menahan. Namun ia tetap berjalan.
hingga jarak di antara mereka tidak lagi jauh. Ini siapa? Akhirnya suara itu keluar. Rendah, datar, tetapi penuh tekanan. Rina terdiam sejenak, seperti kehilangan kata-kata. Bibirnya bergerak, tetapi tidak ada suara yang langsung keluar. Ia terlihat panik, mencoba mencari jawaban yang tepat. Teman, jawabnya akhirnya, singkat. Satu kata itu terdengar sangat kecil, dibandingkan dengan apa yang Johan lihat. Johan tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak mengandung kehangatan. Ia mengangguk pelan, seolah menerima jawaban itu, meskipun jelas tidak mempercayainya. Teman, ulangnya pelan. Suasana kembali hening. Tidak ada yang berani menambahkan apapun. Ketegangan di ruangan itu terasa begitu tebal, hampir bisa disentuh. Namun di tengah semua itu, pikiran Johan tiba-tiba teringat pada satu hal. Ibunya. Ia menoleh cepat ke arah sebelumnya, ke sudut ruangan tempat ia melihat ibunya berdiri. Sosok itu masih di sana, tetapi kini terlihat lebih kecil, lebih lemah, seolah berusaha menyatu dengan dinding agar tidak terlihat. Hati Johan kembali terhantam. Ia berjalan mendekat, meninggalkan Rina dan pria itu tanpa kata. Langkahnya kini lebih cepat, lebih pasti. Saat ia sampai di depan ibunya, ia berhenti, menatap wajah yang sudah lama tidak ia lihat secara langsung. Wajah itu berubah, bukan hanya karena usia. Ada sesuatu yang hilang dari sana. Cahaya yang dulu selalu ada kini tampak redup. Senyum yang dulu hangat kini tidak terlihat. Ibu, suaranya pelan, hampir bergetar. Ibunya mengangkat wajah perlahan, menatap Johan dengan mata yang berkaca-kaca. Tidak ada kata-kata yang keluar, hanya tatapan yang penuh dengan perasaan yang selama ini tertahan. Johan merasakan dadanya semakin sesak. Ia melihat tangan ibunya yang kasar, pakaian yang lusuh, dan tubuh yang tampak lebih kurus dari yang ia bayangkan. Semua itu berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Tanpa sadar, rahangnya mengeras. Ia kembali menoleh ke arah ruang tamu, ke arah Rina yang masih berdiri dengan wajah tegang. Semua potongan mulai tersusun di kepalanya, meskipun belum sepenuhnya jelas. Namun satu hal sudah pasti, rumah ini bukan lagi rumah yang ia kenal, dan orang-orang di dalamnya bukan lagi seperti yang ia percayai selama ini. Perasaan yang tadi hanya berupa kecurigaan, kini mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih nyata. Sesuatu yang tidak bisa lagi diabaikan. Johan berdiri di tengah semua itu, di antara masa lalu yang ia rindukan dan kenyataan yang baru saja ia temukan. Dan untuk pertama kalinya, sejak ia pulang, ia benar-benar menyadari bahwa kepulangannya bukanlah awal dari kebahagiaan, melainkan awal dari sebuah kenyataan yang akan mengubah segalanya. Johan berdiri di dekat ibunya lebih lama dari yang ia sadari. Tangannya perlahan menggenggam lengan ibunya yang terasa lebih kurus dari yang ia bayangkan. Sentuhan itu seperti membuka sesuatu yang selama ini tersembunyi. Ia tidak perlu bertanya terlalu banyak karena tubuh ibunya sudah menjawab semuanya dengan cara yang paling jujur. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan sesuatu yang mulai naik ke permukaan. Emosi itu tidak langsung meledak, justru terasa lebih berat karena tertahan. Matanya menyapu dari kepala hingga kaki ibunya, memperhatikan setiap detail yang sebelumnya hanya ia dengar lewat kata-kata singkat di telepon. "Ibu kerja apa saja di rumah?" Suaranya akhirnya keluar, pelan namun tidak lagi selembut sebelumnya. Ibunya tidak langsung menjawab. Ia menunduk, seperti mencari kata yang aman untuk diucapkan. Gerakan kecil itu justru semakin memperjelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Biasa saja, Nak. Bantu-bantu," jawabnya akhirnya. Kalimat itu terdengar ringan, tetapi Johan tahu itu tidak sesederhana itu. Ia mengenal ibunya, bahkan dalam diam pun ia bisa membaca apa yang disembunyikan. Cara ibunya menghindari tatapan, cara tangannya saling menggenggam dengan gelisah, semuanya berbicara lebih keras daripada suara. Di belakangnya, suasana masih tegang. Rina dan pria itu tidak lagi berbicara. Mereka berdiri, menunggu, seolah mencoba membaca arah situasi. Namun Johan tidak menoleh. Fokusnya kini hanya pada satu hal yang lebih menyakitkan dari apapun yang ia lihat sebelumnya. Ibunya.
3 tahun ia pergi dengan keyakinan bahwa orang yang paling ia cintai itu hidup dengan layak. 3 tahun ia bekerja tanpa henti demi memastikan ibunya tidak lagi kesulitan. Tetapi kenyataan yang berdiri di hadapannya saat ini seperti tamparan keras yang tidak bisa ia abaikan. Ibu makan teratur, tanyanya lagi. Kali ini lebih dalam, seperti ingin memastikan sesuatu. Iya, jawab ibunya cepat, terlalu cepat. Johan menutup mata sejenak. Ia tidak perlu mendengar lebih banyak untuk tahu bahwa semua jawaban itu tidak sepenuhnya jujur. Ada sesuatu yang sengaja disembunyikan, mungkin untuk melindungi dirinya, mungkin karena takut, atau mungkin karena sudah terbiasa diam. Ia perlahan melepaskan tangannya, lalu berdiri tegak. Wajahnya kini tidak lagi menunjukkan kebingungan, melainkan sesuatu yang lebih tegas. Ia berbalik perlahan, menghadap ke arah ruang tamu. Tatapannya langsung tertuju pada Rina. Untuk beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Hanya ada tatapan yang saling beradu, penuh dengan makna yang tidak terucapkan. Rina terlihat gelisah, tangannya saling menggenggam, kakinya bergeser sedikit, seolah ingin mundur tetapi tidak berani. Johan melangkah mendekat. Semua ini apa? Suaranya rendah, tetapi jelas. Rina tidak langsung menjawab. Wajahnya terlihat berubah-ubah, antara takut dan mencoba tetap tenang. Ia melirik sekilas ke arah pria di sampingnya, seolah mencari dukungan, tetapi tidak menemukan apapun di sana. Tidak seperti yang kamu pikirkan, akhirnya ia berkata. Kalimat itu terasa seperti sesuatu yang sudah sering diucapkan dalam situasi seperti ini. Tetapi bagi Johan, itu tidak cukup, bahkan terasa kosong. Yang aku lihat sudah jelas, jawab Johan tanpa menaikkan suara. Keheningan kembali turun, lebih berat dari sebelumnya. Pria itu akhirnya angkat bicara, meskipun suaranya terdengar ragu. Ia mencoba menjelaskan sesuatu, tetapi kata-katanya tidak benar-benar tersusun dengan baik. Johan hanya mendengarkan sebentar, lalu menghentikannya dengan satu gerakan tangan. Ia tidak tertarik pada penjelasan yang tidak jujur. Yang ia butuhkan bukan kata-kata, melainkan kebenaran. Johan berjalan perlahan mengelilingi ruang tamu. Matanya memperhatikan setiap sudut. Ia melihat perabotan yang ia beli, dekorasi yang ia pilih. Semua masih ada di tempatnya. Tetapi entah kenapa, semuanya terasa seperti milik orang lain. Ia berhenti di depan meja, memperhatikan toples-toples kue yang tersusun rapi. Semua terlihat sempurna di permukaan. Tetapi di balik itu, ada sesuatu yang tidak beres. Ibu yang buat ini, tanyanya tiba-tiba. Rina terdiam. Johan menoleh, menatapnya tajam. Ibu yang buat? Beberapa detik berlalu sebelum Rina menjawab pelan. Ya, jawaban itu seperti menekan sesuatu di dalam diri Johan. Ia mengangguk pelan, seolah memahami sesuatu yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Ia kembali menoleh ke arah ibunya yang masih berdiri di sudut. Diam, tidak berani mendekat. Pemandangan itu terasa sangat kontras dengan apa yang seharusnya terjadi. Seharusnya, di rumah ini ibunya duduk dengan tenang. Bukan berdiri seperti orang yang takut membuat kesalahan. Perlahan emosi yang tadi ia tahan mulai berubah bentuk. Bukan lagi sekadar kaget atau bingung, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih tajam. Kecewa. Bukan hanya kepada Rina, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu percaya. Ia terlalu yakin bahwa semuanya baik-baik saja. Hanya karena ia ingin percaya. Ia tidak pernah benar-benar memastikan. Ia hanya menerima apa yang ia dengar, tanpa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan kini, semua itu terbuka dengan cara yang paling menyakitkan. Johan kembali berdiri di tengah ruangan, di antara orang-orang yang dulu ia anggap sebagai dunianya. Namun sekarang, ia merasa seperti orang asing di tempatnya sendiri. Ibu, panggilnya pelan. Ibunya menoleh, sedikit terkejut. Kita bicara di dalam. Lanjut Johan.
Ia tidak menunggu jawaban. Ia berjalan menuju kamar, memastikan ibunya mengikutinya. Langkahnya tenang. Tetapi di dalam dirinya, semuanya sedang bergerak dengan cepat. Saat pintu kamar tertutup, suasana berubah. Tidak ada lagi Rina, tidak ada lagi pria itu. Hanya Johan dan ibunya. Dalam ruang yang lebih kecil, tetapi terasa lebih jujur. Johan duduk di tepi tempat tidur, menatap ibunya yang masih berdiri. Ibu cerita yang sebenarnya, katanya pelan. Namun kali ini tidak ada ruang untuk menghindar. Ibunya terdiam lama. Matanya mulai berkaca-kaca. Tetapi ia masih berusaha menahan. Seolah semua yang ia simpan selama ini tidak mudah untuk dikeluarkan begitu saja. Namun Johan tidak mengalihkan pandangan. Ia menunggu. Dan untuk pertama kalinya sejak ia pulang, ia benar-benar siap mendengar sesuatu yang mungkin akan lebih menyakitkan dari apapun yang sudah ia lihat. Ruangan itu terasa lebih sempit dari sebelumnya, bukan karena ukurannya, melainkan karena beban yang memenuhi udara di dalamnya. Johan duduk diam di tepi tempat tidur, sementara ibunya masih berdiri beberapa langkah darinya. Tidak ada suara selain napas yang terdengar pelan, seolah masing-masing mencoba menenangkan diri sebelum sesuatu yang lebih besar terucap. Johan tidak memaksa. Ia tahu ibunya bukan tipe yang mudah bercerita, apalagi tentang hal yang menyakitkan. Namun kali ini berbeda. Ia tidak bisa lagi hanya mendengar setengah kebenaran. Ia butuh semuanya, apa adanya. Ibu tidak perlu takut, ucapnya akhirnya. Suaranya lebih lembut tetapi tetap tegas. Aku sudah lihat sendiri di luar. Kalimat itu seperti membuka sesuatu yang selama ini terkunci rapat. Ibunya perlahan duduk di ujung kursi kecil di dekat dinding. Tangannya saling menggenggam, matanya menunduk, dan untuk beberapa saat ia masih mencoba menahan. Namun air mata itu akhirnya jatuh juga. Awalnya hanya 1-2, lalu semakin banyak, mengalir tanpa bisa dihentikan. Johan merasakan sesuatu di dalam dadanya ikut retak, tetapi ia tetap diam, memberi ruang bagi ibunya untuk bicara. Sejak kamu pergi, suara itu terputus sejenak, tertelan oleh tangis yang ia tahan. Rumah ini sudah tidak sama. Johan menahan napas. Setiap kata yang keluar terasa berat, seperti membawa potongan-potongan kenyataan yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Ibu tidak mau bilang ke kamu, ibu tidak mau kamu kepikiran di sana. Lanjutnya pelan. Awalnya masih baik, tapi lama-lama berubah. Johan menunduk sedikit. Tangannya mengepal tanpa ia sadari. Rina sering marah, sering menyuruh ibu kerja ini itu, dari pagi sampai malam. Ibu pikir tidak apa-apa. Selama kamu kerja di sana, ibu harus kuat. Suara itu semakin lirih. Setiap kalimat seperti menampar Johan tanpa henti. Ibu makan seadanya. Kadang kalau tidak sempat, ya sudah. Ibu tidak bilang ke kamu, karena ibu tahu kamu capek. Lanjutnya lagi. Johan memejamkan mata. Semua bayangan tentang ibunya yang baik-baik saja, semua keyakinan yang selama ini ia pegang, runtuh satu persatu. Ibu pernah sakit? Tanyanya pelan. Suaranya kini terdengar lebih berat. Ibunya mengangguk kecil. Pernah, tapi tidak lama. Ibu sembuh sendiri. Jawaban itu justru membuat dada Johan semakin sesak. Ia tahu arti dari kata-kata itu. Sembuh sendiri berarti tidak ada yang benar-benar peduli. Ruangan kembali hening. Tetapi kini hening itu dipenuhi oleh kebenaran yang tidak bisa lagi dihindari. Namun, itu belum semuanya. Ibunya menarik nafas panjang, seolah masih ada sesuatu yang lebih sulit untuk diucapkan. Laki-laki itu, ia berhenti sejenak. Matanya menatap lantai. Sudah sering datang. Johan membuka mata perlahan. Sudah lama, tanyanya. Ibunya tidak langsung menjawab. Tetapi diam itu sudah cukup menjadi jawaban. Sejak kamu belum lama pergi, ucapnya akhirnya. Kalimat itu seperti pukulan terakhir. 3 tahun. Selama itu, Johan merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin. Ia tidak lagi hanya marah atau kecewa. Ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Perasaan dikhianati, ditipu,
dan dipermainkan dalam waktu yang begitu lama. Ibu tahu, tanyanya lagi, meskipun jawabannya sudah bisa ia tebak. Ibunya mengangguk pelan, air matanya kembali jatuh. Ibu tidak bisa apa-apa. Kalau ibu bicara, ibu dimarahi. Ibu hanya bisa diam. Suaranya bergetar. Johan menunduk. Tangannya kini menutup wajahnya sendiri. Ia mencoba mengatur napas, tetapi semuanya terasa berat. Ia merasa seperti kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Semua yang ia perjuangkan, semua yang ia bangun, semua yang ia percayai, ternyata tidak seperti yang ia kira. Dan yang paling menyakitkan bukan hanya pengkhianatan itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa ibunya harus menanggung semuanya sendirian. Selama ia bekerja mati-matian di luar sana, selama ia percaya bahwa semuanya baik-baik saja, Johan perlahan mengangkat wajahnya kembali. Matanya kini berbeda. Tidak lagi hanya penuh kebingungan, tetapi juga sesuatu yang lebih tajam. Keputusan mulai terbentuk di dalam dirinya. Ia berdiri perlahan, membuat ibunya sedikit terkejut. "Ibu istirahat dulu di sini," ucapnya pelan. "Apa yang mau kamu lakukan?" tanya ibunya dengan suara cemas. Johan tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ibunya sejenak, lalu menggeleng kecil. "Aku cuma mau memastikan sesuatu." Kalimat itu terdengar tenang, tetapi ada sesuatu di dalamnya yang tidak bisa disembunyikan. Ia berjalan menuju pintu, membukanya perlahan, lalu keluar dari kamar. Begitu pintu tertutup di belakangnya, suasana kembali berubah. Ruang tamu masih sama seperti sebelumnya, tetapi kini terasa lebih berat. Rina dan pria itu masih di sana, meskipun posisi mereka sudah berubah. Mereka tidak lagi duduk santai, melainkan berdiri dengan sikap yang lebih tegang. Johan melangkah mendekat. Setiap langkahnya kini lebih pasti. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi upaya untuk menghindar dari kenyataan. Ia berhenti beberapa langkah di depan mereka, menatap lurus tanpa berkedip. "Sudah berapa lama?" tanyanya. Tidak ada basa-basi, tidak ada pengantar, hanya pertanyaan yang langsung menuju inti. Rina terdiam, wajahnya pucat, matanya tidak lagi berani menatap langsung. Pria di sampingnya terlihat gelisah, tetapi tetap diam. Johan menunggu. Detik demi detik terasa seperti tekanan yang semakin kuat. "Aku tanya sekali lagi," lanjutnya. Suaranya tetap rendah tetapi kini lebih tegas. "Sudah berapa lama?" Rina akhirnya membuka mulut, tetapi suaranya nyaris tidak terdengar. "Tidak seperti yang kamu pikirkan." Johan tersenyum tipis, tetapi kali ini senyum itu terasa lebih dingin. "Kalimat itu lagi," katanya pelan. Ia menggeleng sedikit, lalu menghela napas panjang. "Jawab saja." Keheningan kembali turun, tetapi kini bukan lagi karena tidak tahu harus berkata apa, melainkan karena kebenaran itu sendiri terlalu berat untuk diucapkan. Dan di tengah keheningan itu, Johan sudah tahu bahwa apapun jawaban yang akan keluar, tidak akan mengubah kenyataan yang sudah ia lihat dan dengar sendiri. Bahwa semua yang selama ini ia bangun, benar-benar telah hancur. Ruangan itu terasa lebih sempit dari sebelumnya, bukan karena ukurannya, melainkan karena beban yang memenuhi udara di dalamnya. Johan duduk diam di tepi tempat tidur, sementara ibunya masih berdiri beberapa langkah darinya. Tidak ada suara selain napas yang terdengar pelan, seolah masing-masing mencoba menenangkan diri sebelum sesuatu yang lebih besar terucap. Johan tidak memaksa. Ia tahu ibunya bukan tipe yang mudah bercerita, apalagi tentang hal yang menyakitkan. Namun kali ini berbeda. Ia tidak bisa lagi hanya mendengar setengah kebenaran. Ia butuh semuanya, apa adanya. "Ibu tidak perlu takut," ucapnya akhirnya. Suaranya lebih lembut tetapi tetap tegas. "Aku sudah lihat sendiri di luar." Kalimat itu seperti membuka sesuatu yang selama ini terkunci rapat. Ibunya perlahan duduk di ujung kursi kecil di dekat dinding. Tangannya saling menggenggam, matanya menunduk, dan untuk beberapa saat ia masih mencoba menahan. Namun air mata itu akhirnya jatuh juga. Awalnya hanya 1-2, lalu semakin banyak, mengalir tanpa bisa dihentikan. Johan merasakan sesuatu di dalam dadanya ikut retak, tetapi ia tetap diam, memberi ruang bagi ibunya untuk bicara. "Sejak kamu pergi," suara itu terputus sejenak,
tertelan oleh tangis yang ia tahan. Rumah ini sudah tidak sama. Johan menahan napas. Setiap kata yang keluar terasa berat, seperti membawa potongan-potongan kenyataan yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Ibu tidak mau bilang ke kamu, ibu tidak mau kamu kepikiran di sana. Lanjutnya pelan. Awalnya masih baik, tapi lama-lama berubah. Johan menunduk sedikit. Tangannya mengepal tanpa ia sadari. Rina sering marah, sering menyuruh ibu kerja ini itu, dari pagi sampai malam. Ibu pikir tidak apa-apa. Selama kamu kerja di sana, ibu harus kuat. Suara itu semakin lirih. Setiap kalimat seperti menampar Johan tanpa henti. Ibu makan seadanya. Kadang kalau tidak sempat, ya sudah. Ibu tidak bilang ke kamu, karena ibu tahu kamu capek. Lanjutnya lagi. Johan memejamkan mata. Semua bayangan tentang ibunya yang baik-baik saja, semua keyakinan yang selama ini ia pegang, runtuh satu persatu. Ibu pernah sakit? Tanyanya pelan. Suaranya kini terdengar lebih berat. Ibunya mengangguk kecil. Pernah, tapi tidak lama. Ibu sembuh sendiri. Jawaban itu justru membuat dada Johan semakin sesak. Ia tahu arti dari kata-kata itu. Sembuh sendiri berarti tidak ada yang benar-benar peduli. Ruangan kembali hening. Tetapi kini hening itu dipenuhi oleh kebenaran yang tidak bisa lagi dihindari. Namun, itu belum semuanya. Ibunya menarik nafas panjang, seolah masih ada sesuatu yang lebih sulit untuk diucapkan. Laki-laki itu, ia berhenti sejenak. Matanya menatap lantai. Sudah sering datang. Johan membuka mata perlahan. Sudah lama, tanyanya. Ibunya tidak langsung menjawab. Tetapi diam itu sudah cukup menjadi jawaban. Sejak kamu belum lama pergi, ucapnya akhirnya. Kalimat itu seperti pukulan terakhir. 3 tahun. Selama itu, Johan merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin. Ia tidak lagi hanya marah atau kecewa. Ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Perasaan dikhianati, ditipu, dan dipermainkan dalam waktu yang begitu lama. Ibu tahu? Tanyanya lagi. Meskipun jawabannya sudah bisa ia tebak. Ibunya mengangguk pelan. Air matanya kembali jatuh. Ibu tidak bisa apa-apa. Kalau ibu bicara, ibu dimarahi. Ibu hanya bisa diam. Suaranya bergetar. Johan menunduk. Tangannya kini menutup wajahnya sendiri. Ia mencoba mengatur napas, tetapi semuanya terasa berat. Ia merasa seperti kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Semua yang ia perjuangkan, semua yang ia bangun, semua yang ia percayai, ternyata tidak seperti yang ia kira. Dan yang paling menyakitkan bukan hanya pengkhianatan itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa ibunya harus menanggung semuanya sendirian. Selama ia bekerja mati-matian di luar sana, selama ia percaya bahwa semuanya baik-baik saja, Johan perlahan mengangkat wajahnya kembali. Matanya kini berbeda. Tidak lagi hanya penuh kebingungan, tetapi juga sesuatu yang lebih tajam. Keputusan mulai terbentuk di dalam dirinya. Ia berdiri perlahan, membuat ibunya sedikit terkejut. Ibu istirahat dulu di sini, ucapnya pelan. Apa yang mau kamu lakukan? Tanya ibunya dengan suara cemas. Johan tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ibunya sejenak, lalu menggeleng kecil. Aku cuma mau memastikan sesuatu. Kalimat itu terdengar tenang, tetapi ada sesuatu di dalamnya yang tidak bisa disembunyikan. Ia berjalan menuju pintu, membukanya perlahan, lalu keluar dari kamar. Begitu pintu tertutup di belakangnya, suasana kembali berubah. Ruang tamu masih sama seperti sebelumnya, tetapi kini terasa lebih berat. Rina dan pria itu masih di sana, meskipun posisi mereka sudah berubah. Mereka tidak lagi duduk santai, melainkan berdiri dengan sikap yang lebih tegang. Johan melangkah mendekat. Setiap langkahnya kini lebih pasti. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi upaya untuk menghindar dari kenyataan. Ia berhenti beberapa langkah di depan mereka, menatap lurus tanpa berkedip. Sudah berapa lama? Tanyanya. Tidak ada basa-basi, tidak ada pengantar, hanya pertanyaan yang langsung menuju inti. Rina terdiam, wajahnya pucat, matanya tidak lagi berani menatap langsung. Pria di sampingnya terlihat gelisah, tetapi tetap diam. Johan menunggu. Detik demi detik terasa seperti tekanan yang semakin kuat. Aku tanya sekali lagi. Lanjutnya, suaranya tetap rendah tetapi kini lebih tegas. Sudah berapa lama? Rina akhirnya membuka mulut, tetapi suaranya nyaris tidak terdengar.
tidak seperti yang kamu pikirkan. Johan tersenyum tipis, tetapi kali ini senyum itu terasa lebih dingin. Kalimat itu lagi, katanya pelan. Ia menggeleng sedikit, lalu menghela napas panjang. Jawab saja. Keheningan kembali turun, tetapi kini bukan lagi karena tidak tahu harus berkata apa, melainkan karena kebenaran itu sendiri terlalu berat untuk diucapkan. Dan di tengah keheningan itu, Johan sudah tahu bahwa apapun jawaban yang akan keluar tidak akan mengubah kenyataan yang sudah ia lihat dan dengar sendiri. Bahwa semua yang selama ini ia bangun benar-benar telah hancur. Keheningan yang menyelimuti ruang tamu terasa semakin menekan. Johan berdiri tegak, tidak lagi menunjukkan keraguan seperti sebelumnya. Wajahnya tenang, tetapi justru ketenangan itu membuat suasana menjadi lebih mencekam. Rina masih berdiri di tempatnya. Tangannya gemetar halus, sementara pria di sampingnya terlihat semakin gelisah, seperti seseorang yang menyadari bahwa situasi ini sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Pertanyaan Johan masih menggantung di udara, sederhana tetapi berat. Ia tidak membutuhkan penjelasan panjang, tidak membutuhkan alasan yang berputar-putar. Ia hanya ingin satu hal, kejujuran. Namun justru itu yang paling sulit diberikan oleh orang yang berdiri di hadapannya. Rina akhirnya menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian yang tersisa. Matanya sempat terpejam, sebelum akhirnya kembali terbuka. Tetapi ia masih tidak berani menatap langsung ke arah Johan. Sudah lama, ucapnya pelan. Jawaban itu singkat, tetapi cukup untuk membuat segalanya semakin jelas. Johan tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Ia hanya mengangguk pelan, seolah kata-kata itu sudah ia duga sejak awal. Namun di dalam dirinya, sesuatu kembali runtuh. Kali ini lebih dalam dari sebelumnya. Sejak kapan? Tanyanya lagi. Rina terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara yang semakin kecil. Sejak kamu pergi. Kalimat itu seperti menutup semua kemungkinan lain. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal, tidak ada lagi celah untuk berharap bahwa ini hanya kesalahpahaman. Semua yang selama ini ia curigai, kini berdiri di hadapannya dalam bentuk yang paling nyata. Johan mengalihkan pandangannya sejenak, mencoba mengatur napas. Ia tidak ingin terbawa emosi yang tidak terkontrol. Ia tidak ingin membuat keputusan dalam keadaan marah. Tetapi semakin ia berusaha tenang, semakin jelas rasa sakit itu terasa. Ia kembali menatap Rina. Kali ini lebih dalam. Kenapa? Pertanyaan itu keluar tanpa nada tinggi, tetapi justru terasa lebih tajam. Rina tidak langsung menjawab. Wajahnya berubah, antara takut dan mencoba membela diri. Ia seperti mencari kata yang bisa membuat semuanya terdengar lebih masuk akal. Aku capek sendiri, katanya akhirnya. Kamu pergi terlalu lama. Aku tidak tahu harus bagaimana. Johan mendengarkan tanpa memotong. Ia ingin mendengar semuanya, bahkan jika itu menyakitkan. Aku di sini sendirian. Semua harus aku urus sendiri. Kamu hanya kirim uang, tapi tidak pernah ada. Lanjut Rina. Suaranya mulai terdengar lebih kuat, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Kalimat itu membuat Johan tersenyum tipis, tetapi bukan karena ia merasa itu lucu. Jadi itu alasanmu? Tanyanya pelan. Rina tidak menjawab langsung, tetapi ekspresinya sudah cukup menjelaskan bahwa ia menganggap itu sebagai pembenaran. Johan mengangguk lagi, kali ini lebih lambat. Uang yang aku kirim, tanyanya kemudian. Kamu pakai untuk apa? Pertanyaan itu membuat Rina terdiam. Matanya mulai bergerak gelisah. Tidak lagi fokus pada satu titik. Untuk kebutuhan rumah, jawabnya akhirnya. Johan menoleh ke sekeliling, memperhatikan setiap sudut rumah yang terlihat rapi dan terawat. Ia kembali mengingat ibunya yang berdiri di sudut,
dengan pakaian lusuh, tubuh yang kurus, dan tatapan yang penuh ketakutan. "Kebutuhan siapa?" Suaranya kini sedikit berubah. Rina tidak menjawab. Pria di sampingnya mulai bergerak gelisah, seolah ingin keluar dari situasi itu. Namun Johan tidak memberinya kesempatan. Tatapannya berpindah ke arah pria itu. "Kamu siapa?" tanyanya. Pertanyaan itu membuat pria tersebut sedikit tersentak. Ia terlihat ragu untuk menjawab, tetapi akhirnya membuka mulut. "Saya teman," ucapnya, mengulang kata yang sama seperti sebelumnya. Johan mengangguk pelan, lalu tersenyum tipis lagi. "Teman yang sudah 3 tahun datang ke rumah orang lain tanpa izin," katanya. Tidak ada jawaban. Pria itu menunduk, jelas tidak punya sesuatu yang bisa ia katakan untuk membela diri. Situasi itu semakin memperjelas semuanya. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan sebenarnya. Semua sudah terlihat. Semua sudah terucap. Hanya saja selama ini tersembunyi di balik kebohongan yang rapi. Johan melangkah perlahan ke arah meja. Tangannya menyentuh permukaan kaca yang dingin. Ia menatap pantulan dirinya sendiri yang samar di sana. Wajah yang terlihat lelah, tetapi kini juga dipenuhi oleh sesuatu yang baru. Kesadaran. Ia menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam keyakinan yang salah. Ia terlalu fokus pada apa yang ia bangun, hingga lupa memastikan apa yang ia tinggalkan. Ia percaya pada kata-kata, tanpa melihat kenyataan. Dan kini, semua itu dibayar dengan harga yang tidak kecil. "Selama ini, ibu yang kerja semua di rumah?" tanyanya tanpa menoleh. Rina tidak menjawab, tetapi diam itu sudah cukup. Johan menutup mata sejenak, lalu menarik nafas panjang. "Dan kamu?" Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan. "Sibuk dengan ini?" Kalimat itu tidak perlu dijelaskan lebih jauh. Semua yang ada di ruangan itu sudah mengerti maksudnya. Rina mulai terlihat goyah. Ia seperti kehilangan pijakan. Tidak lagi punya alasan yang kuat untuk bertahan. Semua pembelaan yang ia coba bangun perlahan runtuh di hadapan kenyataan yang tidak bisa disangkal. "Aku tidak bermaksud," katanya. Tetapi suaranya hilang sebelum kalimat itu selesai. Johan mengangkat tangan sedikit, menghentikannya. "Cukup," ucapnya pelan. Ia tidak ingin mendengar lebih banyak. Bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena semuanya sudah cukup jelas. Setiap tambahan kata hanya akan menambah luka yang sudah terlalu dalam. Ia berbalik, menatap mereka sekali lagi. Tidak ada lagi emosi yang meledak. Tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang terlihat. Justru itu yang membuat semuanya terasa lebih berat. "Aku sudah mengerti," katanya. Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung sesuatu yang tidak bisa diubah lagi. Di dalam dirinya, sesuatu telah bergeser. Bukan hanya tentang Rina, bukan hanya tentang pengkhianatan, tetapi tentang cara ia melihat hidupnya sendiri. Dan di titik itu, Johan tahu bahwa apapun yang terjadi setelah ini tidak akan pernah sama lagi. Udara di dalam rumah itu terasa semakin berat, seolah setiap sudut menyimpan tekanan yang tidak terlihat. Johan berdiri diam beberapa saat setelah mengatakan bahwa ia sudah mengerti. Tetapi sebenarnya ia tahu. Memahami kenyataan tidak serta-merta membuatnya siap menerima semuanya. Ada jarak antara mengetahui dan merasakan, dan kini ia berada tepat di tengah-tengah keduanya. Rina masih berdiri di tempatnya, wajahnya pucat, matanya tidak lagi berani menatap. Pria di sampingnya perlahan mundur beberapa langkah, seperti ingin menjauh dari pusat masalah yang tidak lagi bisa ia hindari. Namun Johan tidak memperhatikan mereka terlalu lama. Fokusnya kini bukan lagi pada apa yang telah terjadi, melainkan pada apa yang harus ia lakukan setelah mengetahui semuanya. Ia berjalan perlahan menuju jendela, menatap keluar tanpa benar-benar melihat apapun. Halaman rumah yang rapi itu tampak tenang, bertolak belakang dengan kekacauan yang sedang terjadi di dalam dirinya. Ia mengingat kembali perjalanan panjang yang telah ia lalui. Setiap tetes keringat, setiap malam tanpa istirahat, semua yang ia korbankan demi satu tujuan sederhana, keluarga yang bahagia. Namun kini, semua itu terasa seperti sesuatu yang asing.
Johan menyadari bahwa yang paling menyakitkan bukan hanya pengkhianatan Rina, melainkan kenyataan bahwa semua itu terjadi saat ia berjuang untuk mereka. Ia tidak pergi untuk meninggalkan, tetapi justru untuk kembali dengan sesuatu yang lebih baik. Ia percaya bahwa jarak adalah bagian dari proses, bukan akhir dari segalanya. Tetapi kepercayaan itu ternyata hanya satu arah. Ia menghela napas panjang, lalu berbalik perlahan. Tatapannya kini tidak lagi dipenuhi pertanyaan, melainkan keputusan. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. "Kamu masih mau di sini?" tanyanya kepada pria itu, suaranya tenang tetapi tegas. Pertanyaan itu membuat pria tersebut terlihat semakin tidak nyaman. Ia melirik Rina sejenak, seolah menunggu isyarat, tetapi tidak mendapat apapun. Situasi itu terlalu jelas untuk dipertahankan. Tanpa banyak kata, pria itu akhirnya memilih pergi. Langkahnya cepat, hampir terburu-buru, seolah ingin segera keluar dari rumah yang kini terasa seperti tempat yang salah. Pintu terbuka dan tertutup, meninggalkan keheningan yang lebih dalam dari sebelumnya. Kini hanya ada Johan dan Rina. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terbuka, mereka benar-benar berhadapan tanpa gangguan. Rina terlihat goyah. Ia mencoba mendekat, tetapi langkahnya tidak pernah benar-benar sampai. Ada jarak yang tidak terlihat di antara mereka. Jarak yang tidak bisa dihapus hanya dengan beberapa langkah. "Aku bisa jelaskan," katanya pelan. Johan tidak langsung menjawab. Ia menatapnya cukup lama, mencoba menemukan sesuatu yang masih bisa ia kenali dari sosok di hadapannya. Namun semakin ia melihat, semakin terasa bahwa orang ini bukan lagi Rina yang dulu ia cintai. "Tidak perlu," jawabnya akhirnya. Dua kata itu terdengar sederhana, tetapi cukup untuk menghentikan semua yang ingin dikatakan Rina. "Semua sudah jelas," lanjutnya. Rina menunduk, air matanya mulai jatuh tanpa bisa ditahan. Namun tangisan itu tidak lagi memiliki tempat di hati Johan seperti dulu. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena sesuatu di dalam dirinya sudah berubah. "Aku capek," ucap Johan pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Rina. Ia berjalan melewati ruang tamu, langkahnya tidak terburu-buru, tetapi penuh kepastian. Ia menuju kamar tempat ibunya menunggu. Saat pintu dibuka, ibunya langsung menoleh. Wajahnya masih dipenuhi kekhawatiran. "Sudah selesai?" tanya ibunya dengan suara pelan. Johan mengangguk kecil. "Ibu siap-siap ya," katanya. Ibunya terlihat bingung. "Siap-siap? Kita pergi dari sini," jawab Johan. Kalimat itu membuat ibunya terdiam. Ia tidak langsung mengerti, tetapi ada sesuatu dalam cara Johan berbicara yang membuatnya tidak bertanya lebih jauh. "Sekarang?" tanyanya akhirnya. "Iya." Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada keraguan, hanya keputusan yang sudah bulat. Ibunya perlahan berdiri, meskipun masih terlihat ragu. "Tapi rumah ini?" Johan menggeleng pelan. "Bukan rumah kita lagi." Kalimat itu terasa berat, tetapi jujur. Beberapa saat kemudian, mereka keluar dari kamar. Rina masih berada di ruang tamu, duduk dengan wajah yang penuh air mata. Ia menoleh saat melihat Johan dan ibunya keluar, matanya langsung dipenuhi harapan yang samar. "Kamu mau kemana?" tanyanya. Johan berhenti sejenak, tetapi tidak mendekat. "Pergi," jawabnya singkat. "Johan," suara Rina bergetar. "Jangan seperti ini." Namun Johan tidak menjawab. Ia hanya menatapnya sekali lagi. Tatapan yang tidak lagi menyimpan kehangatan seperti dulu. "Aku sudah cukup lama bertahan," katanya pelan. Kalimat itu tidak ditujukan untuk menyakiti, tetapi juga tidak mencoba menghibur. Ia kemudian berjalan menuju pintu, membuka, dan melangkah keluar. Ibunya mengikuti di belakangnya. Langkahnya masih pelan tetapi penuh kepercayaan. Saat mereka melewati ambang pintu, Johan tidak menoleh lagi. Rumah itu tetap berdiri di belakangnya, megah, hasil dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Namun kini, itu hanya menjadi simbol dari sesuatu yang telah ia lepaskan. Di luar, udara terasa berbeda, lebih ringan meskipun hatinya masih berat.
Ia berjalan tanpa tujuan yang jelas, tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bahwa langkahnya benar-benar miliknya sendiri. Ibunya berjalan di sampingnya, sesekali melirik dengan tatapan yang penuh campuran rasa haru dan sedih. "Maafkan ibu," ucap ibunya tiba-tiba. Johan langsung menoleh. Ibu tidak salah. Ia menghentikan langkahnya sejenak, lalu menatap ibunya dengan lebih lembut. "Aku yang terlambat pulang," lanjutnya. Kalimat itu sederhana, tetapi penuh makna. Ia menyadari bahwa tidak semua hal bisa ia kendalikan. Tidak semua yang ia perjuangkan akan berakhir sesuai harapan. Tetapi ia juga tahu bahwa masih ada satu hal yang tersisa. Sesuatu yang tidak pernah hilang meskipun semuanya berubah. Ibunya. Dan itu cukup untuk membuatnya terus melangkah. Di tengah kehancuran yang ia rasakan, Johan akhirnya menemukan satu keputusan yang tidak akan ia sesali. Ia memilih pergi. Bukan untuk lari, tetapi untuk menyelamatkan apa yang masih bisa ia jaga. Dan di saat itu, meskipun hatinya hancur, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang baru. Langkah Johan dan ibunya terus menjauh dari rumah itu tanpa arah yang pasti. Namun untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Johan tidak merasa tersesat. Jalan yang ia pijak mungkin belum jelas tujuannya, tetapi setidaknya ia tahu satu hal yang pasti. Ia tidak lagi berada di tempat yang salah. Langit sore mulai berubah warna. Cahaya matahari perlahan meredup, menyisakan bayangan panjang di jalan yang mereka lewati. Suasana kampung yang biasanya terasa akrab, kini terasa berbeda di mata Johan. Bukan karena tempatnya berubah, melainkan karena dirinya yang telah melalui sesuatu yang mengubah cara ia melihat segalanya. Ibunya berjalan di sampingnya dengan langkah yang masih pelan, tetapi tidak lagi ragu. Sesekali ia menatap Johan, seolah ingin memastikan bahwa semua ini benar-benar terjadi. Ada kesedihan di matanya, tetapi juga ada ketenangan yang perlahan muncul, seperti seseorang yang akhirnya keluar dari tekanan yang selama ini ia tahan sendiri. Johan menyadari itu. Ia tidak banyak bicara, tetapi ia memastikan langkahnya selalu seirama dengan ibunya. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ia tidak ingin ibunya merasa tertinggal, baik secara fisik maupun dalam perasaan. Beberapa warga yang mereka lewati sempat menoleh, mungkin karena melihat Johan yang sudah lama tidak pulang, atau mungkin karena melihat ibunya yang berjalan bersamanya dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Namun Johan tidak memperhatikan itu semua. Ia tidak ingin lagi memikirkan bagaimana orang lain melihatnya. Yang penting baginya sekarang hanyalah apa yang akan ia lakukan setelah ini. Mereka berhenti sejenak di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Johan meminta ibunya duduk, lalu memesan minuman hangat. Saat gelas itu diletakkan di depan ibunya, ia melihat tangan yang sedikit gemetar saat meraihnya. Hal sederhana itu kembali mengingatkan Johan pada banyak hal yang selama ini tidak ia lihat. "Ibu capek?" tanyanya pelan. Ibunya menggeleng kecil. "Tidak, Nak." Namun Johan tahu, itu bukan hanya soal lelah berjalan. Itu adalah kelelahan yang sudah menumpuk sejak lama. Kelelahan yang tidak bisa hilang hanya dengan istirahat sejenak. Johan menatap ibunya dengan lebih dalam. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali ia benar-benar melihat wajah itu tanpa jarak, tanpa layar, tanpa batas waktu. 3 tahun terasa seperti waktu yang sangat panjang ketika ia melihatnya sekarang. "Aku akan cari tempat dulu," katanya kemudian. "Kita tidak perlu kembali ke sana." Ibunya tidak langsung menjawab, tetapi ia mengangguk perlahan. Tidak ada pertanyaan, tidak ada penolakan. Seolah ia sudah menyerahkan semuanya kepada Johan. Bukan karena tidak punya pilihan, tetapi karena percaya. Kepercayaan itu terasa berat di hati Johan. Ia sadar, selama ini ia telah meninggalkan orang yang paling mempercaya ini dalam kondisi yang tidak seharusnya. Ia tidak menyalahkan dirinya sepenuhnya. Tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kepergiannya telah membuka ruang bagi hal-hal yang tidak ia inginkan. Namun menyesali tidak akan mengubah apapun. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah memperbaiki apa yang masih tersisa. Setelah beberapa saat mereka kembali melanjutkan perjalanan. Johan membawa tasnya di satu tangan, sementara tangan lainnya sesekali siap menopang ibunya jika dibutuhkan. Jalan yang mereka lalui mulai sepi, hanya suara langkah mereka yang terdengar di antara angin sore yang perlahan berubah menjadi malam.
Di dalam hati, Johan mulai menyusun rencana. Ia tidak lagi memikirkan rumah yang ia tinggalkan, tidak lagi memikirkan apa yang akan terjadi di sana setelah ia pergi. Semua itu sudah bukan bagian dari hidupnya lagi. Ia akan memulai lagi. Dari nol jika perlu. Bukan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri dan untuk ibunya. Ia tahu tidak akan mudah. Ia harus kembali bekerja, mungkin kembali dari bawah, mungkin kembali merasakan kerasnya hidup seperti dulu. Tetapi kali ini berbeda. Ia tidak lagi berjalan sendirian, dan ia tidak lagi berjalan dengan keyakinan yang salah. Beberapa waktu kemudian mereka sampai ke sebuah tempat sederhana yang bisa dijadikan tempat tinggal sementara. Tidak besar, tidak mewah, tetapi cukup untuk beristirahat dan memulai sesuatu yang baru. Johan mengatur semuanya dengan cepat, memastikan ibunya bisa duduk dengan nyaman. Saat ibunya akhirnya duduk dan bersandar, wajahnya terlihat lebih tenang. Bukan karena semua masalah telah selesai, tetapi karena setidaknya ia tidak lagi berada di tempat yang membuatnya merasa kecil. Johan duduk di sampingnya. Untuk beberapa saat, mereka hanya diam. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Kehadiran satu sama lain sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. "Terima kasih, Nak," ucap ibunya pelan. Johan menoleh, lalu menggeleng. "Seharusnya aku yang minta maaf," jawabnya. Ibunya tersenyum tipis, meskipun matanya masih basah. "Yang penting sekarang kamu sudah pulang." Kalimat itu sederhana, tetapi terasa sangat dalam. Johan menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia menatap ke depan, ke ruang kecil yang kini menjadi awal dari sesuatu yang baru. Tidak ada jaminan bahwa semuanya akan mudah, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu lagi berpura-pura kuat. Ia memang hancur, tetapi ia belum selesai. Malam semakin dalam, dan suasana menjadi lebih tenang. Johan berdiri sejenak, berjalan keluar, lalu menatap langit yang gelap dengan bintang-bintang yang mulai terlihat. Ia mengingat semua yang telah ia lalui, semua yang telah ia tinggalkan, dan semua yang masih ada di hadapannya. Ia tidak menoleh ke belakang, bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia tahu bahwa tidak ada lagi yang perlu ia ambil dari sana. Semua sudah selesai. Dan di tengah keheningan malam itu, Johan akhirnya menerima satu hal yang selama ini sulit ia pahami, bahwa tidak semua perjuangan berakhir dengan kebahagiaan seperti yang kita bayangkan. Tetapi bukan berarti semuanya sia-sia. Karena dari semua yang hilang, ia masih memiliki satu hal yang paling berharga, kesempatan untuk memulai kembali. Dan kali ini, ia akan menjalaninya dengan cara yang berbeda.